warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Yonggreni dengan NPM 193402516217. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan rahasia bank. Pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang Kegiatan usaha perbankan. A. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Yang B. Kemampuan mengelola dana. Yang C. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, karyawan pemilik modal, dan pihak lain. Yang D. Pemenuhan peraturan perbankan yang beredar. Aturan Kesehatan Bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang A. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang B. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan. Yang ketiga, manajemen. Penilaian manajemen menentukan apakah suatu institusi dapat bereaksi baik terhadap tekanan keuangan. Yang keempat, earnings atau pendapatan. Bank yang sehat tentu akan dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh, menunjukkan bahwa kinerja. Yang kelima, likuiditas atau aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam membayar utangnya. Semakin mampu suatu bank membayar utang, maka semakin. Penilaian tingkat kesehatan bank itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, risk profile. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13, profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu risiko kredit pasar, risiko likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan, dan reputasi. Penelitian ini mengukur risiko kredit menggunakan rasio non-performing dan rasio loan to deposit ratio untuk mengukur risiko likuiditas. Yang kedua, Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance atau GCG adalah unsur utama yang dipertimbangkan oleh investor saat ia memilih sekian banyak perusahaan untuk berinvestasi. Good Corporate Governance juga menggambarkan baiknya kerangka kerja perusahaan yang menggambarkan tujuan mengapa ia didirikan. Yang ketiga, earning atau rentabilitas. Rentabilitas adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktivitas atau modal. Unsur-unsur rahasia bank. Yang A. Rahasia bank berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Yang B. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori kecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang C. Pihak yang dilarang membuka pihak rahasia bank adalah bank sendiri dan atau pihak terafiliasi. Teori asas rahasia bank. Yang A. Teori mutlak. Rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dalam bentuk apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. Yang B. Teori relatif. Rahasia bank tetap diikuti tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana. Yang kedua, penerapan rahasia bank. 1. Perlindungan hukum preventif atau adalah norma hukum yang sifatnya mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum. Yang kedua, perlindungan hukum represif. Hukum yang sifatnya menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum yang ada. Pengecualian terhadap rahasia bank. Yang pertama, kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang kelima, tukar-menukar informasi antar bank. Yang keenam, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Yang keenam, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.